Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tariqul Ilmal Istir Muhtarudin. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin di Indonesia, sebuah periode yang dimulai pada tahun 1959 dan berlangsung hingga tahun 1965. Pada masa ini adalah salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Indonesia karena membawa perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan. Masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Setelah Indonesia merdeka, negara kita mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Tetapi periode ini dipenuhi dengan ketidakstabilan politik karena partai-partai terus bersaing dan memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini membuat Presiden Soekarno merasa sistem tersebut tidak efektif dan pada akhirnya ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis, yaitu pemberlakuan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Dan dekret ini berisi 3 poin penting. Dan poin yang pertama adalah pembubaran konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru. Dan poin yang kedua adalah pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, menggantikan UUD sementara 1950. Dan poin yang ketiga adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang bisa disingkat DPR-GR sebagai pengganti DPR hasil pemilu. Dan langkah ini menandai awal dari masa demokrasi terpimpin di mana Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan. Masa demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar. Terdapat beberapa karakteristik utama dari masa ini. Yang pertama adalah kepemimpinan sentral oleh Soekarno. Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting negara. Dan yang kedua adalah peran militer yang kuat. Soekarno memberi peran besar kepada militer dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Hal ini menyebabkan militer menjadi lebih kuat dan terlibat dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah pembahasan terhadap partai politik. Pada masa ini partai-partai politik masih ada, tetapi kekuasaannya dibatasi pemerintahan. Pemerintah lebih menekankan pada konsep gotong royong dan kerjasama daripada persaingan antar partai. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan PKI. Soekarno juga menjalin hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang semakin memperkuat posisi PKI di panggung politik. Namun hubungan ini menimbulkan ketegangan dengan militer dan partai lain. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan penting. Selama masa demokrasi terpimpin, Soekarno mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Yang pertama adalah konfrontasi Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai bentuk neokolonialisme oleh Inggris. Indonesia pun terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia. Rencana pembangunan nasional. Soekarno juga mencoba memperkuat ekonomi dengan menegakkan proyek-proyek besar. Meskipun sebagian besar proyek ini tidak selesai dan malah menguras anggaran negara. Dan selanjutnya adalah krisis dan akhir demokrasi terpimpin. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah muncul seperti inflasi yang tinggi dan ketidakpuasan rakyat dan konflik antar PKI dan militer. Dan puncaknya adalah pada peristiwa gerakan 30 September 1965 yang melibatkan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah kejadian ini, Soeharto sebagai pemimpin militer mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri masa demokrasi terpimpin. Baik, mungkin hanya itu gambaran singkat dan penjelasan mengenai masa demokrasi terpimpin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.